Dan di ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong itu adalah orang dari kalangan dekatmu, bukan orang lain. Orang-orang dekatmu juga. Dan disinilah tersingkap siapa yang menyebarkan berita bohong itu. Akhirnya sejarah mencatat ada 3 orang. Salah satunya bernama Misbah bin Utsasah. Waliyasfahu, memaafkan dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa di rumah ini. Kembali ke rumah saya, makan dan suka hatimu. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampunimu? Artinya apa? Kalau kamu menginginkan Allah mengampuni dosa-dosamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala bentuk limpahan rahmatnya kepada kita. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang karakteristik orang-orang bertakwa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Dan tadi subuh kita sudah membahas satu karakteristik yang disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an, bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mereka merupakan orang-orang yang gemar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mereka senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya di dalam surah Az-Zariyat, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan ketika kita menginginkan diri kita menjadi pribadi yang bertakwa di dalam bulan Ramadan ini, maka salah satu yang perlu kita upayakan, kita ikhtiarkan diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa adalah meraup sebesar-besarnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan memperbanyak zikir istighfar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada karakteristik yang kedua dari orang bertakwa yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Sekaligus kita mengambil pelajaran dan teladan dari sahabat yang sudah mendapatkan lisensi takwa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa karakteristik yang kedua? Mari kita lihat di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan memerintahkan kita untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, dan surga itu disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menceritakan orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Mereka senantiasa menginfakkan sebagian dari harta yang mereka miliki, baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan kemudian ciri berikutnya wal kadhiminal ghayz. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarah.
mengontrol amarah mereka. Dan yang ketiga, ini akan kita kaji, wal afina 'anin nas, yaitu orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Tadi pagi karakteristik pertama adalah meminta maaf, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah memaafkan kesalahan orang lain. Meminta maaf, memohon ampun, memperbanyak istighfar, tentu tidak mudah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sudah menyadari bahwa dirinya bergelimang dengan dosa. Tapi memaafkan tentu lebih sulit daripada meminta maaf. Kalau meminta maaf, secara fitrah ketika kita bersalah, ya kita meminta maaf. Kita menyadari saya salah, saya minta maaf. Tapi biasanya ketika kita pada posisi memaafkan, pada saat itu kita berada pada posisi benar. Orang lain yang salah. Kita benar, orang lain yang salah. Apalagi pada saat dimana kita bisa memaafkan, pada saat yang sama kita bisa membalas perlakuan orang. Atas perlakuan orang kepada kita, kita bisa saja membalasnya. Orang memaki kita, kita bisa balas memaki. Bahkan mungkin kita bisa melapor ke polisi dan dia ditangkap. Tapi kemudian kita memilih untuk memaafkan. Itu adalah kondisi yang sangat-sangat tidak mudah. Tapi begitulah orang yang bertakwa. Dan ini dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membuka surah An-Nur, maka di sana ada satu peristiwa besar yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diabadikan di dalam surah An-Nur ayat ke-11. Ketika istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha difitnah dengan fitnah yang begitu keji. Aisyah dituduh telah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Berselingkuh. Berselingkuh ini bukan cuma jatuh cinta, tapi memang sudah berzina. Begitulah kejinya tuduhan ini. Dan tuduhan itu menyebar begitu cepat seantero Madinah. Dan itu menggoyang rumah tangga Nabi. Rumah tangga Nabi sempat goyah. Sampai-sampai Aisyah kemudian harus pulang ke rumah orang tuanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, membongkar sesuatu di balik layar. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan di ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong itu adalah orang dari kalangan dekatmu, bukan orang lain. Orang-orang dekatmu juga. Dan di sinilah tersingkap siapa yang menyebarkan berita bohong itu. Akhirnya sejarah mencatat ada 3 orang. Salah satunya bernama Mistah bin Utsasah. Siapa Mistah bin Utsasah ini? Mistah bin Utsasah ini adalah sepupu Abu Bakar. Orang yang miskin, fakir miskin. Sehingga kemudian Abu Bakar memeliharanya sejak kecil. Sejak kecil Abu Bakar menanggung hidupnya. Dia makan, minum, tidur bersama Abu Bakar, di rumah Abu Bakar. Tapi ternyata orang yang sejak kecil dipelihara oleh Abu Bakar justru merupakan orang yang menyebarkan berita bohong ini. Sehingga ketika mengetahui bahwa Mistah bin Utsasah menyebarkan berita bohong ini dan sempat mengganggu ketentraman di kota Madinah, hampir-hampir saja menggoncang rumah tangga Nabi, akhirnya Abu Bakar begitu marah. Dan kita bisa memahami betapa marahnya Abu Bakar, Pak. Dan mungkin kalau kita menjadi Abu Bakar, kita akan mengatakan tiada maaf bagimu. Orang yang tidak bisa membalas budi, air susu dibalas dengan air tuba. Begitulah kurang lebih. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar kemudian bersumpah, wallahi la anfiqu ala Mistah syai'an abada. Aku tidak akan lagi menanggung hidup Mistah selama-lamanya. Keluar dari rumah. Disuruh keluar sama Abu Bakar. Bisakah kita memahami sikap Abu Bakar? Sangat bisa, Pak. Sakit sekali hati itu. Orang yang memfitnah anak saya bukan orang lain, tapi justru orang yang sejak kecil saya pelihara. Saya beri makan, saya beri minum, dia tinggal di rumah ini. Tapi inilah perbuatan yang dia lakukan. Abu Bakar bersumpah, mulai saat ini dia keluar dari rumah. Tidak boleh lagi di rumah ini. Dan dia tidak mendapatkan apapun dariku selama-lamanya.
Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat masih di surah yang sama, dalam surah An-Nur. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'tali, janganlah seseorang di antara kalian itu bersumpah, wala ya'tali ulul fadli minkum, janganlah sekali-kali orang yang memiliki harta yang berlebih, orang yang memiliki kekayaan di antara kalian, wassa'ah, dan kemudian memiliki kelapangan rezeki, ayyutu uli qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dia bersumpah tidak lagi memberikan hartanya kepada orang miskin, kepada kerabat dekat, dan kemudian orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disebut orang miskin ini? Siapa yang disebut kerabat ini? Siapa yang disebut muhajirin ini? Dialah Mistah bin Usasah. Mistah ini kerabat dekat Abu Bakar, sepupu Abu Bakar. Dia orang yang miskin dan dia merupakan salah satu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Allah melarang Abu Bakar bersumpah seperti itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah khusus kepada Abu Bakar. Apa perintahnya? Wal ya'fu wal yasfahu. Maka maafkanlah dia. Bukan saja disuruh memaafkan, wal yasfahu, lapangkanlah hatimu untuknya. Kalau cuma memaafkan bisa jadi saya maafkan, tapi jangan di rumah ini lagi. Tapi wal yasfahu, memaafkan dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa di rumah ini. Kembali ke rumah saya, makan dan suka hatimu. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampunimu? Artinya apa? Kalau kamu menginginkan Allah mengampuni dosa-dosamu, maka maafkanlah orang. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar menarik sumpahnya, memaafkan Mistah bin Usasah, melapangkan hati kepada Mistah bin Usasah, dan kemudian mempersilahkan Mistah kembali ke rumahnya, kembali makan, minum, dan tinggal di rumah Abu Bakar. Bukan pekerjaan yang mudah. Tapi inilah yang kemudian menjadi karakteristik, menjadi ciri mengapa kemudian Abu Bakar dikatakan oleh Rasulullah SAW, andai saja keimanan Abu Bakar, ketakwaan Abu Bakar berada di satu timbangan, dan kemudian keimanan dan ketakwaan manusia seluruh dunia di timbangan yang lain, maka timbangan Abu Bakar lebih unggul. Betapa tidak memaafkan orang, Pak. Perbuatan yang sangat-sangat tidak mudah. Pada saat itu Abu Bakar bisa membalas apa yang dilakukan oleh Mistah bin Usasah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa kaitannya antara meminta ampun dan memaafkan? Ternyata antara meminta ampun dan memaafkan orang memiliki hubungan yang terkait erat. Kalau pada hari ini dalam pergaulan kita sehari-hari, ketika ada orang yang bersalah terhadap diri kita, dan kemudian kita lebih sering tidak bisa memaafkan orang lain, kita lebih sering tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita, maka bisa jadi besar kemungkinan kita juga menjadi orang-orang yang mungkin jarang beristighfar. Karena sesungguhnya orang yang mudah beristighfar, orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Mengapa dia bisa mudah memaafkan orang lain? Karena dia juga menyadari bahwa dia juga punya kesalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Abu Bakar untuk memaafkan Mistah bin Usasah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Tidakkah kau menginginkan Allah mengampuni dosa-dosamu?" Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, kalau kamu pada hari ini harus memaafkan orang karena kesalahan orang lain, maka sesungguhnya kamu juga memiliki banyak kesalahan yang pada saat itu kamu juga memerlukan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua karakteristik ini bukanlah dua karakteristik yang mudah untuk kita lakukan. Tapi ini merupakan pelajaran yang disampaikan oleh Al-Qur'an, bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa itu pada hakikatnya memiliki kebiasaan yang sederhana. Dia bukanlah orang yang kemudian hari berjalan di atas air, berjalan di dalam hujan tanpa basah sedikit pun, bukan.
Tapi orang yang bertakwa itu sejatinya adalah orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Orang yang senantiasa merindukan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala secara terus menerus, dan pada saat yang sama dia juga menjadi orang-orang yang begitu mudah memaafkan kesalahan orang lain yang dilakukan oleh orang kepada dirinya. Semoga menjadi pelajaran kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.